Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Bu Diana akan menjelaskan tentang bab baru setelah statistika, yaitu limit. Limit ini paling tidak kalian bisa di akhir bab ini bisa menentukan nilai limit fungsi untuk X mendekati angka yang ditentukan. Jadi kalau ada soal seperti ini, paling tidak kalian bisa mengisinya titik-titiknya atau mengisi tanda tanya ini. Berikutnya adalah kalian sebelumnya harus mengenal konsep limit. Sebelumnya, karena limit itu selalu bergandengan dengan fungsi, maka kalian paling tidak mengingat kembali fungsi, kemudian fungsi yang digambarkan menjadi sebuah kurva, dan akhirnya kalian bisa mendalami nilai limit. Nah, ini keterkaitan antara limit dan fungsi. Jadi limit tidak bisa berdiri sendiri, limit harus dituliskan bergandengan dengan fungsi dan X yang mendekati angka berapa. Sebelumnya kalian sudah mengenal tentang fungsi linear dan fungsi kuadrat. Fungsi linear kalau digambarkan akan menjadi kurva garis lurus. Sedangkan fungsi kuadrat kalau digambarkan akan menjadi kurva parabola, bisa terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Kalau sudah mengenal kurva, maka kalian hendaknya juga mengenali manakah kurva yang kontinu dan manakah kurva yang diskontinu untuk mendalami konsep dasar limit. Ini deskripsi geometrisnya, yakni ketika ada fungsi linear AX tambah B atau Y sama dengan AX tambah B, maka ketika kita memasukkan X tertentu, akan tercipta Y yang tertentu juga. Nah, pasangan X dan Y ini akan merupakan sebuah titik-titik yang nantinya kalau titik-titik ini jika dihubungkan akan membentuk garis lurus. Inilah salah satu contohnya. Apabila kita ngambil X sama dengan 1, maka menimbulkan Y tertentu. Apabila kita mengambil X sama dengan 2, maka akan menghasilkan Y yang tertentu juga. Tampilan geometris dari kurva garis lurus atau kurva linear dan kurva kuadrat itu kalau diperpanjang masing-masing ya ke kanan dan ke kiri kepada kedua kurva ini akan menghasilkan kurva yang mulus, tidak terputus alias selalu nyambung, sehingga kedua kurva ini kondisinya dinamakan kurva yang kontinu. Inilah salah satu contoh kurva yang diskontinu. Artinya pada satu bidang kartesius XOY terdapat suatu fungsi. Dalam hal ini kita namakan fungsi tangga, di mana fungsi tangga ini kepecah menjadi 2 di interval berbeda. Antara A dan C membentuk kurva parabola terbuka ke atas, antara kurva potongan parabola ya khususnya. Kemudian interval antara C dan D membentuk kurva garis lurus. Nah, inilah contoh dari fungsi tangga. Fungsi tangga ini kepecah menjadi 2. Yang pertama yaitu kurva parabola, yang kedua yaitu kurva garis lurus. Intervalnya jelas ya, masing-masing antara A dan C, dilanjutkan antara C dan D. Fungsi tangga ini merupakan satu fungsi, namun pendefinisiannya di interval berbeda ini didefinisikan atau dituliskan pada yang saya tulis ini.
Nah, kalau digambarkan geometrisnya, maka fungsi tangga ini kepecah menjadi dua bagian. Sehingga kalau digambarkan di bidang kartesius menghasilkan gambar sebuah kurva yang terputus. Terputusnya yaitu di X sama dengan C. Berikutnya lagi satu contoh kurva yang terputus yaitu fungsi tangga. Cuman ini pecahnya menjadi 3 ya. Bagian 1 itu potongan parabola, bagian 2 kurva fungsi yang hanya didefinisikan sebagai titik saja atau fungsi konstan ya. Kemudian yang bagian ketiga adalah fungsi linear atau kurva garis lurus. Kurva ini juga kita sebut kondisinya sebagai kurva yang diskontinu alias terputus atau tidak nyambung. Nah, berikut bedanya secara garis besar ya, berhubung kalian masih SMK atau selevel sekolah SMA, maka untuk membedakan kurva yang kontinu dan diskontinu kontinu adalah lihat saja apakah kurva tersebut selamanya nyambung atau ada kondisi celah atau terputus. Kalau misalnya selamanya dia diperpanjang, kurvanya halus mulus, tidak terputus, maka itu atau selalu nyambung, maka nyambung antar titik ya, maka nyambung sehingga satu kurva nyambung, maka kita namakan kondisi ini adalah kurva kontinu. Berikutnya kurva yang diskontinu terlihat celah atau tidak putus, tidak nyambung pada satu bidang kartesius. Jadi kurva ini sebetulnya kurva sebuah fungsi, namun kurva fungsi tersebut terputus di suatu titik tertentu. Nah, tugas yang pertama adalah kalian golongkan mana yang bagian kurva diskontinu dan mana yang bagian kurva yang kontinu pada 3 kurva yang saya gambarkan berikut ini.